Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Rabu 26 Februari 2025, berjudul Kehadiran Tuhan di Masa-Masa Sulit. Ayat intinya terdapat di dalam Yesaya 63 ayat 9. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Adapun tujuan kita mempelajari renungan kesehatan sepanjang tahun 2025, bugar selamanya. Dengan topik hari ini, kehadiran Tuhan di masa-masa sulit, adalah untuk memahami keterkaitan antara kesehatan fisik, mental, sosial, dan rohani dari sudut pandang tulisan yang diilhamkan. Makanya, tubuh kita adalah bait suci Roh Kudus, perlu dijaga kemurniannya agar layak bagi Tuhan. Dan fokus utama kita adalah menjalani hidup yang sehat dan berkelimpahan sesuai janji Tuhan sebagai bagian dari pertumbuhan kerohanian kita, antara lain sebagai berikut. Pertama, salah satu alasan kita perlu mengandalkan kehadiran Tuhan di masa-masa sulit, karena itulah satu-satunya cara untuk tetap bugar, baik secara rohani maupun fisik, adalah dengan mengandalkan Tuhan di setiap masa-masa sulit yang memberi kita kekuatan untuk tetap bertahan dan terus maju. Tuhan selalu dekat dengan umat-Nya, terutama dalam masa-masa kesulitan. Ia mendekap mereka dalam kasih-Nya dan memberi kekuatan saat mereka lemah. Kedua, salah satu alasan kita perlu mengandalkan kehadiran Tuhan di masa-masa sulit, karena masa-masa sulit bisa menjadi ujian bagi iman kita dengan menjaga kepercayaan pada Tuhan, dalam ujian yang membawa ketenangan dan kedamaian dalam hati yang akan mendukung kita menjalani hari dengan lebih percaya diri. Dalam masa-masa yang paling gelap sekalipun, iman kepada Tuhan adalah sumber kekuatan dan penghiburan. Kepercayaan yang teguh pada janji-Nya adalah cara untuk menemukan kedamaian hati. Ketiga, salah satu alasan kita perlu mengandalkan kehadiran Tuhan di masa-masa sulit, karena metode Tuhan membantu kita bisa melibatkan komunitas seperti keluarga, teman, dan gereja untuk menjadi saluran berkat yang luar biasa dalam mengatasi tantangan hidup ini, dan untuk menguatkan kita dalam mengatasi tantangan hidup ini, dan bahkan dapat membantu kita untuk melewati waktu yang penuh tantangan. Tuhan menggunakan umat-Nya untuk saling menguatkan dalam masa-masa sulit. Kehadiran mereka di sekitar kita adalah penghiburan dan kekuatan. Keempat, salah satu alasan kita perlu mengandalkan kehadiran Tuhan di masa-masa sulit, karena Tuhan sering mengizinkan masa-masa sulit untuk membentuk karakter kita. Maka itu, masa-masa sulit bukanlah hal yang menghancurkan kita, tetapi sebuah kesempatan bagi Tuhan untuk bekerja di dalam hidup kita, membangun karakter yang lebih baik. Penderitaan dan kesulitan seringkali digunakan oleh Tuhan untuk membentuk karakter kita dan membawa kita lebih dekat kepadanya. Kelima, salah satu alasan kita perlu mengandalkan kehadiran Tuhan di masa-masa sulit, karena Tuhan tidak hanya mendampingi kita dalam penderitaan, tetapi juga memberikan kasih karunia-Nya untuk menyembuhkan dan memulihkan kita, baik secara fisik maupun rohani. Dan dalam setiap ujian penderitaan, kasih-Nya cukup untuk mengangkat kita dan memulihkan kekuatan kita. Tuhan mengizinkan ujian datang kepada kita untuk menguatkan iman kita kepadanya. Dalam kesulitan, kasih karunia-Nya akan cukup untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Dia mengangkat dan menyembuhkan kita dengan tangan-Nya yang penuh kasih. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.